kasus ini didahului dengan peristiwa sebelumnya. Pilkada 2017, Budi Gunawan, Kepala BIN waktu itu, Tito Kapolri, Polres Waterpau waktu itu, mereka bertiga sepakat meminta Pak Gubernur untuk menerima Polres Waterpau jadi wakilnya. Pak Lukas sendiri yang masuk, kami semua tim hukum dengan pejabat yang ada, saya harus bongkar ini. Jadi saya hanya mau mengatakan begini, bahwasanya kalau sudah terjerat dalam dugaan tindak pidana penyelewengan maupun tindak pidana korupsi, ya hadapi saja. Jangan terus dikait-kaitkan. Kalau sudah bermasalah dengan hukum, hadapi hukum itu. Bikin malu. Karena apa? Faktanya tidak mengenakan bagi kita anak Papua. Merusak citra generasi muda. Menko Polhukam Mahfud MD bahkan memperkirakan korupsi yang dilakukan oleh Lukas NMB, Gubernur Papua dari Partai Demokrat itu berjumlah ratusan miliar rupiah. Dan Mahfud MD nggak asal ngomong. Dia juga punya bukti dari PPATK transaksi gelap yang dilakukan oleh Lukas NMB. Kalau kita mau bicara soal kasus korupsi, Demokrat rajanya. Ya karena ini kan bahasanya kecurangan gitu ya. SBY bicara kecurangan, terus sama Hasto dijawab dengan kecurangan pemilu, lengkap dengan data-datanya. Nah, Demokrat coba mengalihkan isu, dialihkan ke korupsi. Lah kalau korupsi kan Demokrat paling banyak. Kasus gratifikasi itu hanya pintu masuk saja buat KPK untuk menyelidiki kasus yang lebih besar lagi yang melibatkan Lukas NMB. Dia menjabat Gubernur Papua mulai tahun 2013. Lukas NMB ini adalah kader Partai Demokrat. Nah, ini memalukan. Gubernur ini adalah aparat negara. Bukan di level yang kecil, tapi level tertinggi di satu daerah. Bagaimana mungkin seorang gubernur melakukan pelanggaran perundang-undangan? Anak asli Papua sebut Lukas NMB habiskan uang rakyat, tak pantas jadi pemimpin. Pejabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpau menyebut Gubernur Papua Lukas NMB tidak pantas jadi pemimpin. Untuk itu, ia meminta agar tersangka kasus korupsi di KPK itu mundur dari jabatannya. Sebagai anak Papua, Paulus merasa malu melihat kelakuan Lukas. Selain menjadi tersangka kasus korupsi, Lukas juga disebut telah bikin malu masyarakat Papua setelah kedapatannya foya-foya di tempat kasino di luar negeri. Menurutnya, Lukas tengah memperlihatkan gaya hedonnya dari uang rakyat. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada Lukas untuk menanggalkan jabatannya sebagai gubernur Papua daripada nantinya harus ditangkap KPK dengan status kepala daerah. Ia kemudian menjelaskan kalau permintaannya itu murni berasal dari dirinya sebagai putra Papua. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membekukan atau memblokir transaksi keuangan tersangka suap Gubernur Papua Lukas NMB. Semua yang diblokir itu ada di 11 penyedia jasa keuangan senilai 71 miliar rupiah. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi keuangan di 11 penyedia jasa keuangan yang diblokir seperti perbankan dan asuransi. Diungkapkan mayoritas transaksi di 11 penyedia jasa keuangan dilakukan anak Lukas NMB. Dalam kasus suap yang menjerat Lukas NMB, PPATK telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 12 analisis transaksi keuangan Lukas NMB dari periode 2017 hingga saat ini diserahkan ke KPK. Hasilnya ditemukan transaksi perjudian yang dilakukan Lukas NMB senilai 560 miliar rupiah ke kasino dua negara. Transaksi dilakukannya secara tunai. Dalam periode singkat, PPATK juga menemukan aliran dana senilai 5 juta dolar Singapura atau dalam mata uang Indonesia sekitar 53,132 miliar rupiah. Songsong 2024, ada Ridwan Kamil dan Ganjar di posisi puncak. Kandidat pemimpin bangsa pada suksesi Pilpres 2024 mengerucut pada nama Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo. Berdasar hasil survei Poltreking yang digelar 1-7 Agustus 2022, elektabilitas Ridwan Kamil teratas untuk posisi Cawapres, sementara Ganjar Pranowo Capres terkuat. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda AR, menjelaskan survei Poltreking dilakukan secara nasional pada 1-7 Agustus 2022 menggunakan metode Strativit Multistage Random Sampling. Jumlah sampel dalam survei 1.220 responden dengan margin of error
lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Dalam survei elektabilitas Cawapres Pilpres 2024, nama Ridwan Kamil kokoh di posisi puncak. Dari jajaran 10 nama, ada 4 cawapres terkuat yang dipilih di publik, meliputi Ridwan Kamil 12,6%, Sandiaga Salahuddin Uno 11,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, dan Erick Thohir 10,8%. Sementara 4 cawapres berdasarkan partai politik yang jadi pilihan masyarakat, ada Agus Harimurti Yudhoyono 11,7%, Puan Maharani 6,5%, Muhaimin Iskandar 2,7%, dan Airlangga Hartarto 1,7%. Untuk pilihan Capres 2024, nama Ridwan Kamil juga moncer dengan raihan 3,9%, mengalahkan Erick Thohir 2,8%, Sandiaga Salahuddin Uno 2,4%, Puan Maharani 2,2%, Kofifa Indar Parawansa 2,2%, serta Airlangga Hartarto 1,7%, Ganjar Pranowo teratas 26,6%. Ridwan Kamil merupakan pemenang Pilgub Jabar 2018, sebelumnya jebolan arsitektur. ITB itu mengemban amanah sebagai wali kota Bandung. Sederet prestasi diraih Ridwan Kamil selama memimpin. Di antaranya mampu melewati krisis puncak pandemi COVID-19 dengan baik, sukses meluncurkan aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam pemeriksaan gejala dini infeksi virus corona. Tercatat pula selama dipimpin Ridwan Kamil, Pemprov Jabar berhasil meraih 345 penghargaan, baik nasional maupun internasional. Adu strategi dua kingmaker di balik seteru Dewan Kolonel versus Dewan Kopral. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terkesan saling menunggu dalam menentukan sikap terkait siapa calon presiden pilihan mereka pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2024. Di sisi lain, Megawati baru-baru ini juga meminta kadernya untuk bersabar terkait siapa yang akan direstuinya sebagai calon presiden dari PDIP. Dua sosok yang kerap dikaitkan dengan ambisi kingmaker ini nampaknya masih mencari momen yang tepat untuk bersikap, terutama terkait dua hal yang saling terkait satu sama lain. Sikap pertama yang terkait dengan penentuan siapa calon presiden dari PDIP akan menjelaskan sikap kedua, yakni sikap Megawati atas Jokowi dan sebaliknya. Katakanlah misalnya jika Megawati mengumumkan Puan Maharani sebagai calon presiden pilihan PDIP, maka akan segera membuka kotak Pandora milik Jokowi. Apakah mantan wali kota Solo itu akan mendukung Puan atau justru menentukan sikap juga dengan memberikan dukungan secara terbuka kepada salah satu bakal kandidat yang sedang ramai dibicarakan? Katakanlah misalnya Ganjar Pranowo, begitu pula sebaliknya. Jadi siapapun yang berani bersikap terlebih dahulu berpeluang membuka ruang pertarungan yang lebih frontal dan beresiko memecah loyalitas di dalam PDIP. Jika Jokowi terlebih dahulu menentukan sikap atas pilihan politiknya, maka otomatis akan membuka kotak Pandora pilihan politik Megawati. Jika Jokowi secara terbuka memberikan dukungan pada Ganjar Pranowo misalnya, maka para loyalis Jokowi di dalam PDIP akan tersegregasi secara politik oleh loyalis Megawati dan Puan. Begitu pula sebaliknya.